Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Mizakia. Kali ini kita akan membahas tentang percobaan kemarin tentang air memanjat. Nah, kok bisa? Kok bisa air yang ada di dalam gelas itu bisa memanjat melalui celah-celah kecil pada tisu? Nah, ternyata proses naiknya zat cair pada celah-celah sempit atau pipa kapiler ini disebut sebagai daya kapilaritas yang bisa terjadi pada air atau zat cair. Nah, dalam proses ini juga sejalan dengan ciri air yang dapat menyerap ke celah-celah sempit. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, kakak bisa ambil beberapa contoh. Misalnya yang pertama itu kompor minyak tanah. Bagaimana bisa minyak tanah yang berada di bawah di dasar kompor itu naik melalui sumbu sehingga dapat menyala dan digunakan untuk memasak. Penjelasannya gini, sumbu pada kompor minyak tanah itu kan terbuat dari kainnya, serat-serat kain, sehingga memiliki celah-celah yang bisa digunakan minyak tanah untuk merambat naik ke atas, sehingga sumbu kompor minyak tanah dapat menyala. Oke? Nah, yang kedua, misalnya gini. Pada saat terjadi hujan, terkadang dinding rumah itu akan lembab atau basah. Karena apa? Karena air hujan di sini dapat merambat melalui celah-celah kecil yang terdapat pada dinding atau yang terdapat pada tembok yang ada di rumah, sehingga tembok atau dinding kita menjadi lembab dan basah. Nah, untuk contoh yang ketiga, misalnya paling sering kayaknya terjadi di rumah, misalnya ada air yang tergenang, tumpah dan sebagainya. Nah, biasanya untuk menerapkan gaya kapilaritas pada air, kita bisa menghilangkan air tersebut menggunakan kain pel, terus tisu, terus spons, kain dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas lagi bahwa ternyata air betul-betul dapat menyerap di celah-celah sempit. Nah, untuk yang keempat, terakhir deh. Nah, biasanya terjadi pada pohon. Bagaimana caranya air dari akar bisa sampai ke daun? Nah, kalian masih ingat kan? Pembuluh apa sih yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju daun? Ya, itu dia, pembuluh silem atau pembuluh kayu. Nah, ternyata proses naiknya air dari tanah menuju daun itu diangkut oleh silem yang terdapat di dalamnya ada daya kohesi dan adhesi, daya tekan di sini deh. Nah, yang nantinya akan kalian pelajari di pelajaran fisika saat SMP nanti. Nah, selain itu, dalam percobaan air memanjat kemarin, kita juga bisa mengetahui ternyata terjadi percampuran warna yang disebabkan oleh dua warna yang berbeda. Jadi, warna dapat berubah karena percampuran dua warna yang berbeda. Misalnya kita ambil gini, merah dicampur dengan kuning akan menghasilkan orange atau disebut juga jingga. Nah, atau biru dengan merah yang akan menghasilkan warna ungu, atau biru dengan kuning yang akan menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan kakak tentang percobaan air memanjat. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari belajar, berilmu, dan berakal.